sehingga melalui kesempatan ini atas nama Ketua Tim Penolakan Wahabi, Ketua Tim Gerakan Ahlus Sunnah wal Jamaah Lombok Timur, yang menyampaikan kepada kita semua, catat saya sindene mele sugul sikir mati. Saya sindene mele sikir mati karena alasan yang tidak dibenarkan, misalkan kena kangguang, catat. Harus kita akan melakukan pengusiran, kita sweeping. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa imtinani wa asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita ingin membahas sebuah potongan video yang singkat yang durasinya mungkin 1 menitan, yang sementara viral zaman rahmatullah subhanahu wa ta'ala di media sosial, terutama di kalangan saudara-saudara kita di Lombok sana, berkaitan dengan penuturan dan statement seseorang yang mengatasnamakan dirinya adalah ketua anti-Wahabi. Dari namanya saja zaman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, ini sudah bisa membuat polemik, permasalahan, dan mungkin konflik yang sangat besar. Kalau ada orang yang seperti ini yang mengatasnamakan dirinya anti-Wahabi, karena mungkin nanti di sana ada anti NU, anti Muhammadiyah, anti TBC, takhayyul bid'ah khurafat. Sehingga zaman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, orang-orang seperti ini harus dimediasi oleh aparat kepolisian TNI, begitu pula dengan Majelis Ulama Indonesia. Apa yang dia inginkan dari slogan-slogan yang seperti ini? Ya jangan sampai zaman rahmatullah subhanahu wa ta'ala orang ini tidak paham tentang bagaimana beragama yang baik, atau cara bermasyarakat yang baik, yang tidak memaksakan kehendak, yang tidak mengancam. Karena di videonya zaman rahmatullah, dia kemudian memberikan ancaman. Ini sebenarnya sudah masuk ranah hukum. Orang yang seperti ini mengancam masyarakat, mengancam orang lain yang tidak sependapat dengannya, akan disweeping kemudian diusir. Maka mudah-mudahan orang yang seperti ini bisa ditindaklanjuti oleh aparat kepolisian, karena mengancam stabilitas masyarakat, kedamaian, ketentraman, yang ingin melakukan pergolakan-pergolakan yang kita tidak inginkan zaman rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Namun sebelum jauh kita membahas zaman rahmatullah potongan video ini, maka terlebih dahulu kita saksikan apa yang dia sampaikan, dan kita sudah translate dari bahasa Sasak atau bahasa Lombok, Allahu a'lam bishawab. Tapi kita lihat zaman rahmatullah subhanahu wa ta'ala apa yang dia ingin sampaikan. Sebelum kepada berdoa perlu yang sampaikan, ya kebetulan le masyarakat di jamaah Masjid Jami' Darussalam niki ada beberapa tempat dengan ninggal, sehingga tradisi dari ulama besar kita mengajarkan untuk tahlil, zikir mati dan lain sebagainya. Sehingga melalui kesempatan ini atas nama Ketua Tim Penolakan Wahabi, Ketua Tim Gerakan Ahlus Sunnah wal Jamaah Lombok Timur, yang menyampaikan kepada kita semua, catat saya sindene mele sugul sikir mati. Saya sindene mele sikir mati karena alasan yang tidak dibenarkan, misalkan kena kangguang, catat. Harus kita akan melakukan pengusiran, kita sweeping. Dende beang napiarana mara ibarat itu betalatan, itu nalat pade. Ampuk dengan alasan menghargai tedoang bewerang de tulaknya mate, ya apa yang terjadi? Kita akan rugi. Rasulullah menyampaikan di dalam sebuah hadisnya bahwa ketika ada 1 ekor kambing yang penuh dengan kurisan, yang penyakitan,
masuk ke kandang kambing yang dipenuhi oleh kambing yang sehat, yang akan terjadi bukan kambing yang sakit itu yang akan sehat, tapi kambing-kambing yang sehat itu akan jadi sakit. Maka sebelum penyakit menular itu menjangkiti orang-orang yang sehat akidahnya, maka beitang ipuradan. Allah Ta'ala a'lam. Taib jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah tadi statement dari ketua kelompok anti Wahabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam beberapa statementnya jamaah dirahmati Allah, poin-poin yang dia sampaikan, bahwasanya dia mengatakan bahwasanya tradisi tahlilan, yasinan, zikir kematian adalah merupakan sudah adat kebiasaan, ya, sudah menjadi amalan yang lumrah, amalan yang sering dikerjakan dari turun temurun dari ulama mereka. Maka zaman dalam Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin melihat bahwasanya amalan ini, tentunya kalau kita kembali kepada sirah perjalanan Nabi SAW dan para sahabatnya, kemudian tabi'in dan tabi'ut tabi'in, maka amalan ini tidak dikenal zaman rahmatullah. Ya, tidak ada satupun di antara sahabat Nabi SAW ketika Nabi SAW meninggal itu melakukan yasinan, tahlilan atau zikir kematian. Begitu pula ketika di zamannya para sahabat ridwanullah jami'an. Ketika Abu Bakar meninggal, Umar meninggal, Utsman meninggal, Ali radhiyallahu taala anhu meninggal, dan sahabat-sahabat yang lainnya yang telah dijamin surga, ketika mereka meninggal kemudian dilakukan yasinan, tahlilan atau zikir kematian. Begitu pula di zaman para tabi'in. Maka tidak ada nungkilan di sana, nungkilan ada di antara para tabi'in atau ulama para tabi'in, di antaranya ketika mereka meninggal ada yang kemudian melakukan hal tersebut. Begitu pula di antara di zaman para tabi'ut tabi'in, kemudian a'immatul arba', Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, dan begitu pula sampai ya generasi-generasi yang lainnya zaman rahmatullah dari umat ini, maka amalan ini tidak ada satupun pendalilannya dari Nabi kita alaihi salatu wassalam. Tidak di dalam Quran maupun sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Sehingga zaman rahmatullah subhanahu wa ta'ala kita katakan bahwasanya agama Islam itu bukan agama warisan. Ini sudah sering kita sampaikan. Agama nenek moyang, bukan agama yang dibuat-buat oleh kelompok tertentu, manusia tertentu. Sehingga kalau setiap orang itu bebas melakukan apa yang dia inginkan, maka rusak agama ini zaman rahmatullah. Agama ini datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Agama yang syariatnya yang Allah Subhanahu wa taala turunkan untuk nabinya alaihi salatu wassalam. Dan kalau tidak ada pendalilannya, tidak ada Quran dan sunnahnya, maka tidak bisa dijadikan rujukan. Maka ini sangat berbahaya zaman terhadap Allah Subhanahu wa taala kalau kita sering memberikan pengajaran kepada kaum muslimin tentang sebuah amalan yang tidak ada contohnya dari Nabi alaihi salatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh pada diri Nabi alaihi salatu wassalam itu ada teladan yang baik. Bagaimana kita berakidah, bagaimana kita beribadah, bagaimana kita berdakwah, bagaimana kita bermuamalah, maka hendaknya kita mencocokkan diri kita dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Standarisasi dalam beragama adalah Nabi alaihi salatu wassalam. Jangan kemudian kita melakukan hal-hal amalan yang tidak ada tuntunannya dari Nabi alaihi salatu wassalam. Siapapun itu orangnya zaman rahmatullah, mau ustaz si fulan, mau kiai fulan, mau syekh si fulan, kalau dia mengajarkan dengan sebuah amalan yang tidak ada contohnya dari Nabi alaihi salatu wassalam, maka tentunya kita menolaknya. Maka tentunya kita tidak kemudian mengamalkan amalan tersebut. Sebab siapa Anda? Ya, siapa, apa kedudukan Anda di sisi Allah Subhanahu wa taala sehingga membuat sebuah syariat yang tidak ada tuntunannya dari Nabi alaihi salatu wassalam. Maka tentunya zaman rahmatullah, orang yang ingin selamat di dunia di akhirat di dalam beragama kepada Allah, hendaknya mereka senantiasa mengikuti sunnah Nabi SAW, pengarahan Nabi SAW, sunnahnya para sahabat ridwanullah jami'an. Bagaimana mereka beragama? Mereka tidak pernah lepas dari tata cara beragama Nabi SAW. Sahabat Utsman ketika mengajarkan kepada budaknya, kepada orang yang berada di sekitarnya,
Dia mengatakan, beginilah saya berwudu sebagaimana Nabi SAW berwudu. Terus menerus zaman rahmatullah, salat mereka mengatakan, beginilah saya salat sebagaimana Nabi SAW salat. Beginilah saya melaksanakan haji dan umrah sebagaimana Nabi SAW melaksanakan ibadah haji dan umrah. Maka tentunya zaman rahmatullah, manusia yang paling terbaik dalam mengikuti Nabi SAW adalah para sahabat radhiyallahu jami'an. Sehingga jangan kita kemudian mengatakan ini mazhabku, ini cara beragamaku, ini kemudian akidahku, ini kemudian ibadahku, ini kemudian muamalahku, ini kemudian dakwahku atas nama Islam. Tidak bisa, zaman rahmatullah. Anda keliru. Ini adalah sebuah kesalahan fatal dalam beragama. Taib, andaikan ini zaman rahmatullah, sebuah perkara yang kita tasamu saja, yang kita saling berlapang dada saja, supaya tidak ada guntung-guntungan, supaya tidak ada intimidasi, penyerangan dan sebagainya. Ya jangan, ini tidak boleh kemudian kita saling memaksakan kehendak. Ini berbahaya zaman rahmatullah, karena orang seperti ini yang memaksakan kehendak, apatah lagi dia mengatakan anti Wahabi, maka tentunya nanti di sana ada anti NU, anti Muhammadiyah, anti Persis. Ini sangat berbahaya zaman rahmatullah di dalam menjaga situasi kondisif yang ada, keamanan yang ada. Silakan kalau Anda mau yasinan atau Anda mau tahlilan, zikir kematian, tidak usah memaksakan kehendak. Jangan memaksakan kehendak karena Anda melanggar hak asasi manusia, begitu pula Anda melanggar prinsip dalam beragama, yaitu Anda memaksakan kehendak. Misalnya, kalau kita takbiratul ihram, ya, ada yang seperti ini tangannya sejajar dengan bahu, ada yang setenteng dengan telinga, ya. Maka silakan masing-masing sesuai dengan keyakinan dan petunjuk yang ada yang disampaikan oleh Nabi SAW. Selama ada sunnah dari Nabi SAW, ada yang ketika tasyahud tidak menggerakkan jari, ada yang ketika tasyahud menggerakkan jari, silakan selama ada dalilnya, dan semuanya ada dalilnya. Dan jangan sampai kalau tidak ada dalilnya yang satu, kemudian Anda memaksakan kehendak. Ini sudah sangat luar biasa, minta maaf, kejahiliaan orang ini. Ya, sehingga zaman rahmatullah, jangan kita kemudian berasumsi sendiri, beragama sendiri sesuai dengan logika sempit kita. Tidaklah menerima perbedaan. Kalaupun ini sebuah perbedaan yang harus kita berlapang dada supaya tidak ada gesekan, silakan. Toh semuanya manusia akan mempertanggungjawabkan apa yang mereka sampaikan. Anda akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita minta orang seperti ini jangan memaksakan kehendak. Ya seharusnya sih, ya orang ini difasilitasi atau dimediasi oleh aparat kepolisian. Ditanya orang ini, diinterogasi, apa maksudnya anti Wahabi? Apa maksudnya ingin melakukan sweeping? Apa maksudnya ingin melakukan pengusiran? Kalau ada yang tidak tahlilan, yasinan, atau zikir kematian, maka ini zaman rahmatullah bisa merusak keamanan sebuah tempat. Orang seperti ini adalah intoleran, sangat intoleran zaman rahmatullah, sangat tidak toleransi dalam beragama. Orang seperti ini ya jiwa-jiwa preman. Kalau Anda tidak bayar, tidak memberikan uang, maka saya akan begini, saya akan begitu. Ini tidak boleh zaman rahmatullah. Tidak boleh ada jiwa preman dalam beragama. Tidak ada orang boleh melakukan pemaksaan kehendak. Maka ini adalah semua ujaran kebencian yang sangat besar dalam hati orang ini. Kita tidak tahu apa yang dia inginkan dari statement-statement yang seperti ini, anti Wahabi. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, mudah-mudahan video ini sampai kepada orang yang mengatakan demikian, bahwasanya ketahuilah, ya, antum yang mengatakan, ente yang mengatakan semua orang-orang yang di atas sunnah Nabi SAW sebagai gelar Wahabi, maka lisan Anda ini akan diminta pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang ente tuduh fitnah, orang yang meninggalkan sunnah itu Wahabi. Apa maksud daripada perkataan itu? Jangan rahmatullah. Ya, kalau kita lihat bahwasanya negeri Arab Saudi yang merupakan negeri tauhid, menegakkan sunnah Nabi SAW, ya, yang kemudian memberikan fasilitas yang sangat luar biasa bagi kaum muslimin yang melaksanakan ibadah haji dan umrah, maka tentunya zaman rahmatullah Subhanahu wa taala kita patut bersyukur bahwasanya tanah haram Ka'bah al-Musyarrafah itu dipegang orang-orang yang senantiasa menegakkan tauhid dan sunnah Nabi SAW. Andaikan zaman rahmatullah
mungkin ya tanah haram ini dipegang orang-orang sufi, orang-orang kuburiyun yang senantiasa mengagungkan kuburan-kuburan atau melakukan hal-hal perkara syirik dan bid'ah, maka sudah rusak zaman dan Allah Subhanahu wa taala. Ya seperti orang-orang Syiah yang pernah kemudian menguasai Masjidil Haram. Ya sampai-sampai Masjidil Haram dahulu itu hampir 30 tahunan. Lamanya itu kaum muslimin tidak bisa melaksanakan ibadah haji dan umrah karena dikuasai oleh sekte Syiah, sesak Syiah yang menghalangi kaum muslimin Sunni untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Maka jangan dalam Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi ingin kita sampaikan bahasa mudah-mudahan orang ini ya difasilitasi oleh aparat keamanan untuk diinterogasi apa maksud daripada perkataan anti Wahabi, kemudian akan melakukan sweeping, melakukan pengusiran, ya dicatat namanya satu persatu. Ini ala PKI ini zaman terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya teringat kita dahulu cerita orang-orang tua kita dahulu, ya dicatat satu demi satu. Yang tidak ikut dengan partai komunis itu kemudian diancam akan dibunuh, akan disiksa dan akan diusir dan sebagainya. Maka jangan kita melakukan hal-hal yang seperti ini dalam beragama. Tidak bagus zaman dalam Allah. Ini adalah merupakan akhlak yang tercela, akhlak yang sangat buruk. Memaksakan kehendak orang. Anda harus, misalnya kalau kita ke masjid nih, ya mungkin habis sholat ada orang yang ingin buru-buru karena urusan tertentu, apa karena orang tuanya sakit atau karena pekerjaan. Kemudian kita memaksakan, tidak boleh keluar dahulu, harus zikir dulu, zikir berjamaah dahulu, harus yasinan dahulu, harus tahlilan dahulu, harus ini dulu, harus ini kan ngaco. Zaman dalam Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sebuah kejahilan, ya, kebodohan orang ini dalam memahami cara beragama yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Dan ini tentunya juga intoleran, yang sangat intoleran zaman dalam Allah, sangat tidak toleransi dalam sikap beragama, dan ini bisa memunculkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Maka tentunya pasti ada gesekan zaman dalam Allah. Misalnya saja kalau kita mencat rumah kita, ada yang warnanya putih, ada yang warnanya biru. Kalau orang ini menjadi ya apakah pemimpin dalam sebuah tempat, maka dia akan melakukan kerusakan. Anda harus catnya warna putih karena rumah saya putih. Kayak ini ngawur zaman dalam Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah merupakan tindakan intoleran yang sangat mengancam stabilitas keamanan. Yang kita harapkan aparat kepolisian memfasilitasi orang ini, diinterogasi apa maksudnya daripada anti Wahabi, kemudian ingin sweeping, ya ini sangat berbahaya. Sweeping seperti ini bisa memunculkan konflik sangat berkepanjangan zaman dalam Allah Subhanahu wa taala di situasi yang sangat ya sementara masih rumit bagi saudara-saudara kita di Lombok. Maka tidak boleh zaman dalam Allah Subhanahu wa taala ada bahasa-bahasa premanisme, ada bahasa-bahasa radikalisme di dalam beragama kepada Allah Subhanahu wa taala dan di dalam bermasyarakat. Ya, tentunya sekali lagi kita tekankan, orang ini melanggar hak asasi manusia, kemudian melanggar pasal 29 ayat 1 dan 2 tentang negara menjamin setiap warga negara untuk bebas menjalankan keyakinan yang mereka anut tanpa ada paksaan zaman terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau seperti ini yang diperlakukan, ini sangat berbahaya. Ya, jangan sampai kita ketemu dengan orang selanda orang muslim, kita paksa masuk Islam. Kalau tidak nanti begini. Ini bahaya zaman terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan video ini sampai kepada orang tersebut agar orang ini berhenti melakukan tindakan-tindakan bodoh, berhenti melakukan hal-hal yang akan merusak tatanan masyarakat, berhenti melakukan tindakan-tindakan kriminalis, ya, hal-hal yang berbau premanisme yang dibalut dengan agama. Dan dia tadi menyampaikan sebuah potongan dalil Nabi SAW yang sangat lucu zaman terhadap Allah, yang dikiaskan dengan siapa yang tidak tahlilan yasinan maka itu akidahnya rusak. Tanda tanya zaman terhadap Allah. Nah, kita tanyakan mana dalilnya yasinan, mana dalilnya tahlilan, mana dalilnya zikir kematian, mana? Toh kenapa dalilnya adalah kalau ada kambing, satu kambing yang rusak, yang sakit, kemudian dimasukkan ke dalam kambing yang lainnya, maka juga akan merusak kambing-kambing yang lainnya. Ini jauh dia antara dari rahmat Allah Subhanahu wa taala pendalilannya. Antara langit dan sumur, tidak nyambung. Inilah bahayanya kalau orang yang tidak paham agama berbicara agama. Tidak nyambung apa yang disampaikan dan apa yang dia sampaikan. Ini pernah kita bahas bahwasanya ahlul bid'ah itu, orang-orang yang rusak dalam beragama itu,
Ya, kadang dia menggunakan dalil umum untuk mengikutkan amalan bid'ah yang mereka ingin lakukan. Seperti ini zaman Rasulullah. Ini tadi dalil secara khusus, ya, bahwasanya apabila terjadi ada kambing yang sakit, maka tidak boleh dikumpulkan bersama dengan kambing yang rusak. Kemudian dikiaskan dengan orang yang tidak yasinan, orang yang tidak tahlilan, orang yang tidak zikir kematian, itu akidahnya rusak, amalannya rusak, yang kalau tidak disingkirkan, yang diusir, maka dia akan merusak yang lainnya. Ini ngawur zaman dalam Allah. Ini sebuah kebodohan yang tidak paham terhadap dalil-dalil yang ada. Penggunaan dalil itu untuk apa? Dan bagaimana mengkiaskannya dengan perkiasan yang benar. Maka ini zaman dalam Allah Subhanahu wa taala. Kita harapkan ya kita semuanya bisa berjalan di atas agama Allah Subhanahu wa taala, dan semakin nampak bagi kita semuanya bahwasanya alhamdulillah ahli sunnah wal jamaah yang digelari Wahabi tidak pernah kemudian melakukan tindakan-tindakan radikalisme, tidak pernah kemudian melakukan amalan-amalan premanisme, tidak pernah juga melakukan intimidasi, provokasi untuk melakukan hal-hal yang bodoh. Tidak zaman dalam Allah, karena mereka adalah orang-orang yang senantiasa taat kepada Allah, taat kepada Nabi SAW, dan taat kepada pemerintah dalam perkara ma'ruf. Dan alhamdulillah mereka sangat kooperatif. Ustaz Mizan Qudsiyah hafizallahu taala anhu wa ra'ah sudah menjalani proses apa yang beliau dituntutkan untuk beliau, atas beliau. Semoga Allah menjaga beliau, semoga Allah memanjangkan umur beliau, semoga Allah menjaga keluarga beliau dan sebagainya, memberikan kesehatan kepada beliau. Maka zaman dalam Allah Subhanahu wa taala kita ya mengecam pernyataan orang ini, tentunya kita mengecam zaman dalam Allah Subhanahu wa taala, dan tidak kemudian memberikan ruang orang seperti ini, karena ini sangat mengancam stabilitas keamanan yang ada di Lombok, dan juga memaksakan kehendak, dan orang ini hakikatnya adalah ingin memanas-manasi kejadian-kejadian yang ada zaman dalam Allah. Ya, haji mumpung lagi ramai, ya maka kita anti Wahabi. Na'udzubillahi min dzalik. Demikianlah zaman dalam Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita yang singkat yang berkaitan dengan potongan video itu. Mudah-mudahan kita semuanya bisa diistiqomahkan di atas sunnah Nabi SAW, dan semakin kita yakin bahwasanya alhamdulillah kita berada di atas agama yang benar, di atas tauhid yang benar, di atas sunnah Nabi SAW, dan di atas muamalah sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi SAW, tidak melakukan kerusakan, tidak melakukan intimidasi, tidak melakukan provokasi. Kita terus menyebarkan ilmu zaman dalam Allah. Lihat ahli sunnah hanya menyampaikan ilmu, tidak pernah mengatakan kalau ini dan sebagainya. Hadza wallahu alam bissawab.